Sebelum mendengarkan Dhamma Desana dari Bante, saya akan membacakan profil dari Bante. Nama penabisan adalah Dira Cito. Tempat penabisan Padepokan Dhamadipa Arama Batu. Sekarang berdomisili di Wihara Mendut, Yogyakarta. Jabatan adalah Upa Padesanayaka di Yogyakarta. Tema hari ini tanggal 26 April 2026 adalah iri hati. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idam modati beja modati kata punyo ubayata modati so modati so pamodati diswakama wisudi matanoti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Di dunia ini ia bergembira, berbahagia. Di dunia selanjutnya ia juga berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di dua kehidupan, dunia ini dan dunia yang akan datang, dan semakin berbahagia ketika melihat perilakunya yang murni. Pemimpin puja yang berbahagia, pengurus wihara Jaya Manggala yang berbahagia, Ibu bapak saudara-saudara sedama, selamat sore, Namo Buddhaya. Pada sore hari ini kita telah kembali melakukan kebajikan. Setidaknya ibu bapak telah banyak melakukan kebajikan. Melalui perilaku jasmani, ibu bapak bernamaskara, memberikan penghormatan, rasa bakti kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Karena ada rasa bakti itulah ada penghormatan, bernamaskara 3 kali. Itu adalah kebajikan. Ibu bapak juga membaca parita, membaca sutta dengan rasa keyakinan kepada tiratana. Apalagi jika ibu bapak juga memahami setidaknya arti makna apa yang dibaca. Ada kedamaian di dalam diri. Itu adalah kebajikan melalui ucapan. Apakah membaca sutta, membaca parita itu adalah kebajikan? Ya, itu kebajikan. Kalau membaca parita sutta itu bukan kebajikan, apa itu perbuatan buruk? Kalau ibu berbohong, ibu bapak berkata kasar, memfitnah, memecah belah, itu baru ucapan buruk. Ibu bapak juga mengembangkan pikiran, bagaimana agar pikirannya ini tidak berpikir yang buruk. Mengembangkan meta, cinta kasih, itu juga kebajikan. Artinya ibu bapak telah begitu banyak berbuat kebajikan. Melalui perilaku jasmani, memberikan penghormatan. Melalui ucapan, membaca sutta dengan penuh keyakinan, parita dengan penuh keyakinan. Melalui pikiran, ibu bapak menjaga pikiran ini agar tidak muncul pikiran-pikiran buruk. Entah berapa banyak kebajikan yang telah dilakukan. Lalu apakah ibu bapak mesti bertanya, toh di wihara juga berbuat baik, di rumah juga berbuat baik, Bante, apa bedanya? Berbeda ibu bapak. Ketika ibu bapak mendengarkan dhamma di rumah, mungkin saja ketika ada bakso, ibu bapak juga sudah ada bakso keluar dari rumah.
Atau mungkin ketika dengan sungguh-sungguh mendengarkan dhamma, tiba-tiba ada anak, ada pasangan hidup yang memanggil, ibu bapak juga konsentrasinya sudah buyar. Berbeda dengan di wihara. Di wihara ibu bapak dengan tenang karena memang kondisinya memungkinkan. Lalu apakah masih bertanya, sama saja Bante? Iya. Kalau ibu bapak punya pengendalian, mungkin di rumah punya kamar khusus, yang di situ ada altar, mungkin saja ibu bapak akan mudah. Tetapi berbeda dengan di wihara. Karena ibu bapak memang ke wihara tujuannya adalah untuk melakukan puja, memberikan penghormatan kepada Tiratana. Tentu pikirannya ditujukan kepada kebajikan-kebajikan. Ibu bapak saudara-saudara sedama, setidaknya sampai sore hari ini kita telah memiliki berkah keberuntungan yang tak terhingga. Ketika kita sendiri melihat atau mendengar, ada orang-orang yang ketika berjalan harus menggunakan kursi roda. Ibu bapak masih memiliki kaki yang kuat. Berjalan naik ke lantai 2 itu membutuhkan kaki yang kuat. Bukankah ini adalah suatu keberuntungan? Ketika kita melihat ada orang atau mendengar, ada orang yang ingin makan harus disuapin. Tetapi ibu bapak memiliki kedua tangan yang lengkap, yang masih bisa membuka parita. Bukankah ini juga sebuah keberuntungan? Ketika kita melihat sendiri ada orang yang berjalan harus menggunakan tongkat, meraba-raba. Ibu bapak masih memiliki penglihatan yang begitu sangat jernih. Bisa membaca parita, bisa melihat Buddha Rupang, Guru Agung kita Buddha Gotama. Begitu juga ketika ibu bapak masih bisa mendengarkan suara. Tidak harus menggunakan alat. Tetapi di luaran sana ada orang-orang yang bahkan untuk mendengar, ia harus menyondongkan kepala. Bukankah ini keberuntungan? Berapa banyak keberuntungan berkah yang kita miliki karena fisik kita sempurna. Lalu pertanyaannya adalah, apakah keberuntungan yang kita anggap pada sore hari ini, berkah yang kita miliki pada sore hari ini, datang secara tiba-tiba? Bukan. Di dalam agama Buddha tidak ada yang datang secara tiba-tiba, tetapi muncul karena berbagai macam perbuatan kebajikan yang telah kita lakukan di masa lampau. Kamayoni lahir akibat dari perbuatan sendiri. Ketika kita memiliki pandangan benar bahwa kita adalah lahir karena perbuatan masing-masing, kita menjadi orang yang paling siap menerima perbedaan di masyarakat. Kita tidak harus menuntut kenapa saya berbeda dengan yang lain. Tidak. Karena semua berawal dari apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan perilaku jasmani yang kita lakukan di masa-masa yang lampau. Itulah ketika kita mengetahui bahwa apa yang kita dapatkan sekarang, penglihatan yang jernih, suara yang begitu sangat mudah untuk kita dengar, kedua kaki yang begitu sangat kuat, kedua tangan yang juga lengkap, karena perbuatan, karena jasa kebajikan yang telah kita miliki. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin di kehidupan yang akan datang, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau ketika jasmani kita hancur oleh kematian, kita juga akan memiliki hal yang sama. Hanya kebajikan yang bisa membantu kita. Kebajikan itulah ibu bapak yang bisa kita lakukan. Kebajikan itulah yang akan menjadi sokongan kita di masa mendatang. Ketika Sang Buddha ditanya, oh Sang Tathagata, ketika jasmani ini hancur oleh kematian, apakah yang menjadi penyokong di masa depan? Apa yang kita telah usahakan melalui pikiran, ucapkan, dan perilaku jasmani itulah yang akan kita
dapatkan. Ketika kita berpikir buruk, ucapan buruk, perilaku jasmani buruk, penderitaan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Diumpamakan seperti roda pedati yang selalu mengikuti kemanapun arah lembu berjalan. Ketika lembu sapi itu berjalan, maka roda pedati kereta yang ditarik itu akan mengikutinya. Apakah sapi yang menarik kereta itu beban ataukah tidak beban? Itu beban. Itu penderitaan. Seperti itulah Sang Buddha memberikan perumpamaan. Bahkan di dalam Dhamma pada syair pertama. Dari 423 syair yang terdapat di dalam Dhamma pada, Sang Buddha mengawali dengan pikiran buruk, ucapan buruk, perilaku jasmani buruk. Hanya akan membawa beban di dalam kehidupan kita. Tetapi akan berbeda kalau kita berusaha untuk berpikir bajik, ucapan bajik, perilaku jasmani bajik. Diibaratkan seperti bayang-bayang yang tidak akan pernah meninggalkan bendanya. Ketika kita membawa bayang-bayang, kita merasa tidak terbebani. Bahkan kadang kita lupa kalau kita memiliki bayang-bayang. Seperti itulah jasa kebajikan yang kita lakukan. Tidak membawa beban di dalam kehidupan kita. Dan bayang-bayang itu tidak akan mampu dicuri oleh siapapun. Pencuri sehebat manapun tidak akan mampu mencuri bayang-bayang kita. Kemanapun kita pergi, bayang-bayang itu akan mengikuti kita. Ketika saya harus datang ke Jambi, saya juga tidak bisa meminta, hei bayang-bayang, kamu tinggal di Jogja saja, di Mendut. Saya mau ke Jambi, mana bisa. Bayang-bayang itu akan selalu mengikuti. Dan kita tidak terbebani. Seperti itulah Ibu Bapak. Jasa kebajikan yang kita lakukan. Ucapan baik, perilaku jasmani baik, pikiran bajik akan membawa kedamaian. Bahkan kita tidak terbebani di dalam kehidupan ini. Ibu Bapak Saudara-saudara Dhamma, saya akan mengawali dengan satu kisah di zaman Sang Buddha. Walaupun kita mungkin saja tidak ingat apakah kita lahir di masa itu, tetapi ada kisah yang tercatat di dalam Tipitaka. Suatu ketika ada siswa Sang Buddha yang mengingini, berharap agar Sang Buddha meninggal. Berbagai cara dilakukan agar bagaimana Sang Buddha ini meninggal. Ia adalah Bante Dewadatta. Berbagai cara dilakukan oleh Bante Dewadatta agar Sang Buddha meninggal. Suatu ketika, Bante Dewadatta harus pergi naik ke atas gunung Kijakuta. Dan sekarang kalau seandainya Ibu Bapak ke India Dhammayatra, masih bisa diajak ke gunung Kijakuta. Dari gunung Kijakuta itulah, Bante Dewadatta berusaha untuk mendorong batu yang besar agar mengenai Sang Buddha. Dan setelah itu Sang Buddha meninggal. Tetapi diceritakan bahwa sama Sang Buddha tidak akan mampu dibunuh. Sama Sang Buddha akan meninggal dengan sewajarnya. Ini bukan karena kesaktiannya, tetapi karena jasa kebajikan itulah. Karena parami yang begitu sangat sempurna itulah. Sehingga sama Sang Buddha akan meninggal dengan sewajarnya. Kalau kita ingin meninggal dengan sewajarnya, berbagai cara kita harus lakukan dengan berpikir bajik, ucapan bajik, dan perilaku jasmani bajik. Tetapi diceritakan, walaupun batu itu tidak mampu untuk membunuh Sang Buddha, tetapi ada percikan batu yang melukai kaki Sang Buddha. Ketika kaki Sang Buddha terluka oleh batu itu mengeluarkan darah. Kejadian peristiwa ini terdengar gempar di masyarakat. Hingga ada sekelompok para biku yang berada di wihara duduk di dalam dhammasala berbincang-bincang, kok tega Bante Dewadatta ingin membunuh Sang Buddha.
Ketika Sang Buddha mendengar percakapan antara para biku tersebut, sekelompok biku tersebut, Sang Buddha berdehem, tandanya masuk ke dalam Dhammasala. Ketika Sang Buddha masuk ke dalam Dhammasala, para biku senyap ibu bapak, sepi, batuk saja tidak berani. Begitu juga saya harapkan ibu bapak, batuk saja jangan pada sore hari ini. Hanya sedikit, paling 35 menit atau sampai 45 menit. Mampu tidak kita senyap diam. Karena Dhamma begitu sangat agung. Ketika Sang Buddha masuk ke dalam Dhammasala, para biku, para bante senyap sepi, batuk tidak berani. Ketika duduk di tempat yang sesuai itulah, Sang Buddha bertanya kepada para biku, "Oh para biku, sedang berdiskusi apa? Sedang berbicara apa? Sehingga harus berdiam ketika saya masuk ke dalam Dhammasala." Para biku menjawab, "Oh Sang Tathagata, kami berbicara mengenai perilaku Bante Dewadatta. Kok tega? Kok tega Bante Dewadatta ingin membunuh Sang Buddha dengan batu?" Sang Buddha berkata, "Para biku, tidak hanya di kehidupan sekarang Bante Dewadatta ingin membunuh saya dengan batu. Di salah satu kehidupan pada masa yang lampau, yang lama sekali, Bante Dewadatta juga ingin membunuh saya dengan batu. Karena para bante tidak mampu mengingat kelahiran pada masa lampau, maka para biku, para bante bertanya, 'Oh Sang Bhagawa, ceritakanlah bagaimana kisahnya di masa itu, sehingga Bante Dewadatta ingin membunuh dengan batu.' Baiklah, oh para biku, dengarkanlah. Saya akan menceritakan satu kisah bagaimana Bante Dewadatta ingin membunuh saya dengan batu. Di masa kehidupan yang lampau, yang jauh sekali, Sang Buddha bercerita, ada seorang petani. Petani ini terbiasa untuk membajak sawah dengan sapi, dengan lembu. Ketika di siang hari setelah membajak sawah dengan sapi-sapi, petani ini berpikir, sudah cukup, saya harus melanjutkan dengan cangkul atau sekop, dan sapi ini dilepaskan untuk merumput. Ketika sapi ini dilepas untuk merumput, mencari makanan sendiri, petani ini mulai melanjutkan pekerjaannya. Ketika sore sudah datang, sudah waktunya pulang, maka petani ini mencari sapi-sapinya. Ketika dilihat ke depan, ke kiri, ke belakang, tidak nampak sapinya. Semakin dicari tidak kelihatan, karena bagaimanapun juga sapi adalah kekayaan bagi para petani. Kehilangan sapi, kehilangan kekayaan. Apalagi di India pada masa sekarang. Ketika ibu bapak juga ke India, ibu bapak akan banyak melihat sapi-sapi di jalan. Saya promosi sajalah India. Karena kalau saatnya ibu bapak ke India melihat ini Gijakota, ini Bodh Gaya, ini Lumbini, Nepal di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan. Disinilah Dhammacakka dibabarkan untuk pertama kali. Dan setelah itu ibu bapak timbul keyakinan, disinilah Guru Agung kita membabarkan Dhamma. Disinilah bertemunya 1250 arahanta. Dan ketika itu ibu bapak merenungkan, ada timbul keyakinan, ada timbul rasa bakti, betapa besar manfaat yang telah ibu bapak dapatkan. Kalau seandainya kesejahteraan ibu bapak digunakan untuk jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, mungkin bukankah akan bermanfaat kalau digunakan untuk ke India? Asalkan ibu bapak dengan merenungkan, disinilah Guru Agung kita lahir, disinilah Dhamma pertama kali dibabarkan, disinilah pencapaian kesempurnaan.
Dan disinilah Sang Buddha parinibbana. Maka kalau ibu bapak punya kesejahteraan, tidak ada salahnya ke India, tapi tidak perlu hutang. Nanti gara-gara saya promosi India, Dhammayatra ibu bapak hutang. Nanti ibu bapak dikejar-kejar oleh penagih hutang. Ibu bapak saudara-saudara sedama, seorang petani yang ketika melihat sapi-sapinya itu telah tidak nampak, mulai mencari. Semakin dicari ke depan, semakin tidak kelihatan, hingga akhirnya sampai masuk ke dalam hutan. Hutan Himalaya diceritakan. Semakin masuk ke dalam hutan, petani itu tidak mampu lagi untuk keluar. Ia tersesat. Mungkin hutannya ini lebat. Jangankan petani yang hutan itu, mungkin kalau kita ditempatkan di Muara Jambi, kita juga lupa tadi kemana ya, karena begitu sangat luasnya. Nah, saya juga promosilah tadi habis dari Muara Jambi. Capek sih tidak, senang. Petani tersebut tersesat, tidak mampu lagi kembali. Ia semakin maju ke depan, semakin maju, semakin kehilangan arah. Dan pada saat itulah hari sudah mulai menunjukkan 7 hari. Sedangkan petani diceritakan tidak membawa bekal. Dan disitulah kelaparan mulai terjadi. Apapun yang nampak buah, maka itu yang akan dimakan. Begitulah ibu bapak. Kelaparan ini menjadi penyakit yang paling akut. Kalau kita lapar hanya satu obatnya, apa itu? Makan. Tidak mungkin ada obat lagi. Sebisa mungkin kita jangan sampai kelaparan. Tetapi siapa yang bisa menjamin di masa depan bahwa kita tidak akan mudah mendapatkan makanan? Sekaranglah ibu bapak berjuang, ibu bapak bersyukur. Makan tidak kekurangan, tempat tinggal ada. Betapa besar keberuntungan. Kalau kita lihat di luaran, ada orang-orang yang bahkan makan saja sulit. Makan saja sulit. Bahkan ia sampai busung lapar karena tidak mampu makan. Bersyukurlah, berbahagialah, duduklah dengan bahagia di rumah. Duduklah dengan tenang bernama keluarga. Saatnya berbuat kebajikan, berbuatlah kebajikan. Saatnya bekerja, bekerjalah. Saatnya istirahat, istirahatnya dengan tenang. Dan ibu bapak akan menjalani kehidupan dengan begitu sangat damai. Petani itu mulai kelaparan. Ketika melihat di depan ada buah, disebut buah tinduka diceritakan. Ketika yang di bawah jatuh ini yang berwarna kuning ini sudah habis semua buahnya. Tapi belum kenyang. Petani itu berpikir, kalaupun seandainya itu adalah buah racun tetap akan dimakan. Karena sudah sakit lapar. Ketika yang di bawah ini habis total, tapi belum kenyang, dia naik ke atas untuk mengambil lebih banyak. Masalahnya adalah, pohon tersebut berada di samping jurang. Dan ketika petani itu dahan atau yang diinjak kayunya itu patah, dia jatuh ke dalam jurang. Diceritakan untung petani itu jatuhnya ke sungai, ke danau. Kalau batu ini menghantam kepalanya bisa pecah dan bisa meninggal. Ia masih terselamatkan oleh air karena jatuhnya ke dalam danau. Walaupun terselamatkan, tetapi ia tidak mampu lagi naik ke atas. Badannya sudah begitu sangat lemas. Dan untungnya, lagi-lagi untung seperti semalam. Ada buah itu biasanya adalah makanan bagi kera. Kera yang besar, bukan kera kecil. Kera itu ketika akan mengambil buah tersebut melihat ke bawah, kok ada manusia. Kera itu mulai menemui atau menengok. Dan ketika melihat kera tersebut, manusia petani itu yang sudah lemas, ia berpikir saya harus menaikkan ke atas. Ada binatang yang bisa membantu.
Tetapi bagaimanapun juga, kera ini juga merasa beban petani ini berat. Saya belum mampu mengangkatnya. Apa yang dilakukan? Kera tersebut berlatih, Ibu Bapak. Awalnya membawa batu yang dia anggap mampu naik ke atas. Oh, saya sudah mampu membawa berat batu yang sekian. Balik lagi ke bawah, ngambil batu yang agak besar, dibawa ke atas. Ketika sudah berulang kali berlatih membawa berat batu tersebut, akhirnya kera itu mampu membawa batu yang beratnya setara dengan berat petani tersebut. Ketika sudah merasa saya mampu membawa petani tersebut digendong di belakang, tangannya diikatkan ke leher. Kera tersebut sedikit demi sedikit merangkak ke atas, hingga akhirnya sampai di atas. Ketika kera itu berada di atas, kera itu kelelahan karena sudah menggendong petani tersebut. Ia hanya berharap, saya sudah kelelahan. Sekarang saatnya petani ini menjaga saya. Saya akan berbaring, saya akan istirahat. Berpikirnya diceritakan kera itu adalah berbaring di samping petani tersebut agar terjaga kalau ada binatang-binatang buas. Ketika itulah kera ini tertidur dengan pulas. Tetapi ketika kera ini tertidur dengan pulas, tiba-tiba petani ini ada pikiran kejam, pikiran buruk. Daging kera ini lezat, seperti lezatnya daging rusa. Kalau saya membunuh dan memasak, sebagian akan saya makan, tenaga saya pulih, dan sebagian akan saya bawa agar saya bisa keluar dari hutan. Ada pikiran tersebut, karena petani itu mencari batu, Ibu Bapak. Mencari batu. Ketika sudah mendapatkan batu, batu itu dihantamkan kepala kera. Hanya saja karena hantaman itu tidak terlalu besar, tenaganya tidak terlalu kuat karena sudah kelelahan. Batu yang dihantam itu tidak mampu membunuh kera tersebut. Tetapi batu itu sudah cukup mengeluarkan darah dari kepala kera tersebut. Kera itu loncat karena kaget, naik ke atas pohon. Dari atas pohon diceritakan kera itu hanya menatap petani tersebut. Mungkin dengan ada berkaca-kaca, berpikir bagaimana mungkin orang yang telah dibantu, orang yang telah ditolong dari kematian, tetapi membalas dengan kekejian. Itulah di masyarakat sampai ada peribahasa, air susu dibalas air tuba. Perbuatan yang manis menolong seseorang, pertolongan perbuatan yang begitu sangat indah, dibalas dengan kepahitan, dibalas dengan keburukan. Petani di bawah hanya bisa merenung, kera di atas hanya bisa menatap. Tetapi bagaimanapun juga diceritakan bodhisatta itu, kera itu adalah bodhisatta. Perbuatan yang bajik, yang indah walaupun dibalas dengan keburukan, tidak lantas seorang bodhisatta akan membalas keburukan. Dari atas diceritakan, kera itu menuntun petani tersebut untuk bisa keluar dari hutan. Caranya bagaimana? Kera itu dari atas, dari melompat dari pohon ke satu, pohon ke satu. Petani dari belakang mengikutinya. Darah ini yang dijadikan mengikuti tetesan itu. Ketika petani itu sudah keluar dari hutan, kera itu kembali ke hutan, hilang. Dan ketika petani itu sudah keluar dari hutan, melihat ada sungai, ia ingin membasuh muka, membersihkan badan. Pada saat itulah muncul bintik-bintik merah kecil awalnya. Mulai gatal, mulai merasa kesakitan.
Lama-lama diceritakan bintik-bintik itu menjadi besar, sehingga pecah mengeluarkan nanah. Petani itu pulang kampung, tetapi karena baunya begitu sangat menyengat, para warga pun mengusir, Anda ini monster apakah manusia? Anda begitu sangat buruk, menimbulkan bau yang begitu tidak sedap. Pergi kamu. Diusir ibu bapak. Mau pindah ke tempat yang lain diusir, mau pindah ke tempat yang lain diusir. Hingga akhirnya kembali ke hutan, ke taman. Diceritakan taman itu adalah milik raja. Ketika raja sedang bersenang-senang, raja ingin melihat berjalan-jalan di taman. Melihat ada sosok yang begitu sangat mengerikan. Lantas ia bertanya, oh makhluk apa Anda? Anda ini manusia ataukah peta? Oh saya manusia. Lalu perbuatan buruk apa yang Anda lakukan? Sehingga Anda memiliki wujud yang begitu sangat mengerikan. Oh Baginda, dengarkanlah. Saya akan menceritakan yang sejujurnya. Orang-orang bijaksana memuji kejujuran. Maka saya akan berbicara dengan jujur. Itulah. Akhirnya petani itu bercerita dari awal kenapa ia harus tersesat dan membalas kekejian. Ibu bapak saudara-saudara sedama, itu petani itu diceritakan adalah Dewa Data yang ingin membunuh Bodhisatta ingin dengan batu. Yang perlu kita renungkan, oh para biku, tidak hanya di kehidupan saat ini Bante Dewa Data ingin membunuh saya dengan batu. Artinya hati-hati dengan kebiasaan yang kita lakukan. Bukankah kebiasaan di masa sekarang mungkin saja akan terbawa di kehidupan yang akan datang? Kalau dari sekarang ibu bapak suka berbagi, menjaga moralitas, menjaga pikirannya, bukankah hal-hal seperti itu juga bisa didapat di masa depan? Ibu bapak akan melanjutkan lagi. Seperti itulah. Untuk bisa menjadi sama Sambuddha bukan hanya di satu kelahiran. Tetapi di banyak kelahiran itulah Bodhisatta selalu menyempurnakan dana, sila, panya, wirya, kanti disempurnakan. Di banyak kehidupan, Karena itu saja bisa itu bisa menjadi kondisi di masa depan agar kita juga mendapatkan hal-hal tersebut. Hati-hati dengan kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan di masa sekarang bisa saja akan terbawa di masa-masa depan. Hati-hatilah. Lalu sekarang pertanyaannya adalah kenapa Bante Dewa Data ketika sama Sambuddha muncul ingin membunuh? Apa yang mendorongnya? Karena iri hati disebutkan. Salah satu yang menyebabkan kenapa Bante Dewa Data ingin membunuh Sang Buddha adalah karena iri hati, Ibu Bapak. Ketika mendengar ke suatu tempat, ketika Sang Buddha hadir di suatu wihara, umat ini hanya mencari di manakah Sang Buddha berada. Ketika umat-umat mendengar Sang Buddha ada di situ, pujian, perolehan, para umat akan mempersembahkan makanan, jubah, tempat tinggalan, obat-obatan, tak terhingga. Sang Buddha juga dipuji di mana-mana, dihormati di mana-mana. Kalau seandainya tidak ada Sang Buddha hadir, rumah tangga akan bertanya, di manakah Bante Sariputta? Di manakah Bante Moggallana? Jarang umat yang bertanya, di manakah Bante Dewa Data? Karena iri akan pujian. Kenapa Sang Buddha dipuji, saya tidak. Kenapa Sang Buddha dihormati, saya juga tidak. Kenapa Sang Buddha mendapatkan begitu mudah perolehan? Tempat tinggal, obat-obatan, makanan juga, saya berbeda. Pada saat itulah berpikir, oh Sang Bhagawa ini sudah sepuh. Berikanlah pimpinan sangga kepada saya. Itulah Bante Dewa Data. Dengan harapan kalau sudah menjadi pucuk pimpinan, ia akan mudah untuk dihormati, mudah untuk dipuji, mudah untuk mendapatkan perolehan.
Hati-hati dengan iri hati, Ibu Bapak. Ibu Bapak punya teman tetangga, kenapa itu kok mudah mendapatkan, mudah membeli TV, mudah membeli motor? Kalau ada iri hati, Ibu Bapak akan bercerita kepada teman-teman, itu loh, kok mudah sekali membeli mobil, rumah, mungkin dari Gunung Kawi kali ya. Iri hati, hati-hati. Karena ketidakmampuan kita melihat kesejahteraan orang lain. Karena ketidakmampuan kita menerima pujian yang didapat orang lain. Karena ketidakmampuan kita melihat apa yang diterima oleh orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Iri hati muncul. Maka suatu ketika saya masih menjadi samanera, ada seorang bante yang berkata, hati-hati samanera. Jubah boleh sama, potongan rambut juga sama, tetapi berbeda, pujian Anda akan berbeda. Ada yang mudah mendapatkan pujian, ada yang mudah mendapatkan jubah, ada yang mudah mendapatkan makanan, berbeda. Perbedaan itu karena karma masing-masing. Ketika ibu bapak umat ini datang ke wihara Mendut, di manakah Bante Panya berada? Kalau tidak Bante Panya, di manakah Bante Joti berada? Kalau bukan Bante Joti, di manakah Bante Abijato berada? Jarang yang bertanya, di manakah Bante Dirajito berada? Kalau seandainya iri itu muncul, mungkin saja udahlah disingkirkan, biar saja saya menjadi kepala wihara Mendut. Hati-hati. Semua apa yang telah dikorbankan, apa yang telah dilakukan, perbedaan yang telah dilakukan itulah yang akan membedakan antara satu dengan yang lain. Yang terpenting ibu bapak, bagaimanakah cara untuk meredam iri hati? Bagaimanakah agar ketika iri hati muncul ini tidak berlama-lama di dalam diri kita? Apa yang perlu kita munculkan? Mudita. Mudita itu dimunculkan. Apakah mudita itu? Ikut berbahagia. Ikut berbahagia ketika ketua Dayaka dipuji, ibu bapak ikut berbahagia. Ikut berbahagia ketua kita dipuji. Ketika ketua Dayaka tidak mendapatkan penghormatan, yang lain dihormati, ikut berbahagia. Ini karena sudah menjadi Dayaka. Ia sudah berjuang. Ia juga telah berbakti, telah berjasa kepada wihara. Maka ia akan mendapatkan penghormatan. Berbahagia. Ikut berbahagia. Kalau seandainya kita tidak ikut berbahagia, iri yang muncul. Di dalam diri kita berpikir, bagaimana caranya agar ia tersingkir dan saya menjadi ketua Dayaka? Mungkin tidak, mungkin. Kalau seandainya karena ketidakmampuan kita ikut berbahagia kepada kesejahteraan atau pengakuan orang lain, di belakang kita akan berbicara yang buruk. Itu sudah menjadi Dayaka 10 tahun, 20 tahun, kok tidak turun-turun? Jangan-jangan, kalau sudah ada jangan-jangan, pikiran buruk muncul. Cobalah kita berusaha berlatih untuk ikut berbahagia atas apa yang telah diterima, atas apa yang telah diperoleh orang lain. Karena setiap orang memiliki karma masing-masing. Sabisata, kamasaka. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan masing-masing. Apa yang ibu bapak lakukan pada sore hari ini, datang ke wihara, berpikir bajik, ucapan bajik, perilaku jasmani bajik, akan menjadi milik ibu bapak. Mana mungkin bisa dibagi? Saya ini kan yang sekarang saya yang datang. Kalau gitu jasa bajiknya saya bagi dengan pasangan hidup. Mana mungkin? Akan menjadi milik sendiri. Ketika kita sudah memiliki perbuatan yang kita lakukan, pikiran bajik, ucapan bajik, perilaku jasmani bajik. Yang kedua Sang Buddha melanjutkan kama dayada. Akan mewarisi. Kita akan mewarisi apa yang telah kita miliki. Kalau yang kita miliki adalah perbuatan jasa kebajikan, warisannya dalam bentuk
kebahagiaan. Seperti yang di awal. Kalau pikiran buruk, ucapan buruk, perilaku jasmani buruk yang kita miliki, kekecewaan, penderitaan, penyesalan akan kita warisi. Tetapi tidak sampai di situ, Sang Buddha juga melanjutkan kamayoni. Apa yang kita warisi inilah yang akan menentukan di mana kelak kita akan lahir. Kalau meninggal dalam keadaan sedih, kecewa, ketakutan, ini membahayakan. Bisa jatuh ke alam penderitaan. Tetapi ketika kita mengalami kematian, ada kedamaian, ada kebahagiaan, tenang, siap menghadapi kematian. Bukankah itu dipuji para bijaksanawan? Bagaimana kita mampu menjaga pikiran, ucapan, dan perilaku jasmani agar kedamaian, ketenangan, bahkan ketika akan mengalami kematian, kebahagiaan itu dimunculkan, ketenangan juga dimunculkan. Itu dipuji. Itu dipuji, Ibu Bapak. Sedangkan Ibu Bapak, Sang Buddha suatu ketika mengambil tanah, entah semalam saya sudah sampaikan atau tidak. Ketika Sang Buddha mengambil tanah dengan jari kuku dan bertanya kepada para biku, oh para biku, manakah yang lebih banyak? Tanah yang ada di dalam genggaman jari Sang Bagawa ataukah tanah yang ada di bumi? Para biku menjawab, bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Tanah yang ada di jari Sang Bagawa terlalu sedikit jika dibandingkan dengan tanah yang ada di bumi. Seperti itulah para biku. Ketika makhluk ini atau manusia ini mengalami kematian, yang bisa terlahir kembali menjadi manusia sedikit jumlahnya. Seperti tanah yang ada di jari Sang Bagawa. Sedangkan ketika makhluk hidup ini, ketika mengalami kematian jatuh ke alam peta binatang, neraka dan asura, jumlahnya tak terhingga. Seperti tanah yang ada di bumi. Kita tentu berharap semoga kita sore hari ini adalah bagian terkecil dari tanah yang ada di genggaman jari Sang Bagawa. Sehingga kalau saatnya kita belum mampu mengatasi penderitaan secara total di kehidupan saat ini, kita akan melanjutkan kembali di masa depan. Tetapi kita mesti terlahir di alam manusia setidaknya. Karena kalau sudah terlahir di alam binatang, di alam peta, sulit untuk bisa kembali ke alam manusia. Kenapa? Karena di alam peta, alam binatang, apalagi di alam neraka, sulit mempraktekkan dhamma. Agar kita bisa kembali ke alam manusia, dana dipraktekkan, moralitas dipraktekkan, meta dipraktekkan, anicca dipraktekkan, seperti yang semalam. Kita hanya bergantung pada apa yang kita lakukan. Karena Sang Buddha juga melanjutkan, kamayoni kamabandu, kita berkerabat. Kerabat sejati kita adalah perbuatan kita. Mungkin suami, istri, saudara, kerabat, tapi tidak selalu berada di samping kita. Ada kalanya kita berjalan seorang diri, ada kalanya kita juga ditinggalkan seorang diri. Siapakah yang menjadi kerabat kita? Jasa kebajikan, perbuatan yang kita lakukan itulah yang akan menjadi kerabat sejati. Tapi Sang Buddha juga melanjutkan yang kelima. Kama bandu kama pati sarana, kama pati sarano. Kita bergantung, terlindungi oleh perbuatan yang kita lakukan. Suatu ketika Petapa Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi saat Purnama Sidhi di bulan Waisak, ketika menjelang sore hari, saat duduk, diceritakan Petapa Gotama ini diserang marah
dari berbagai arah, depan, belakang, samping, kiri. Mara begitu sangat bengis, mencoba untuk menghalangi petapa Siddhartha. Seperti yang ada di dalam Buddha Jaya Manggala Parita, di Parita Suci. Pada saat petapa Siddhartha diserang dari berbagai arah, Mara begitu sangat bengis. Petapa Siddhartha merenungkan, sekarang saya hanya seorang diri. Ibu saya tidak ada di sini, ayah juga tidak ada. Kerabat, saudara tidak ada, teman, sahabat tidak ada. Siapakah yang akan menjadi pelindung saya? Ketika saya seorang diri, Mara begitu sangat bengis, menyerang dari berbagai arah. Petapa Siddhartha, parami yang telah saya sempurnakan di banyak kehidupan itulah yang akan melindungi saya. Bagaimanapun juga kebajikan yang kita lakukan itu yang akan membantu harapan kita. Harapan-harapan kita bisa saja terjadi. Yang penting kita punya jasa kebajikan. Yang penting kita punya jasa kebajikan. Seperti halnya di awal saya menyebutkan, ia berbahagia di kehidupan saat ini. Ia juga berbahagia di kehidupan yang akan datang. Ida mudati, beca mudati. Siapakah orang yang di kehidupan ini bahagia, di kehidupan yang akan datang berbahagia? Kata punyo ubayata mudati, punya. Ia yang punya kebajikan, ia yang punya jasa. Itulah ia akan berbahagia di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Dan ia akan semakin berbahagia ketika melihat perilakunya yang murni. Ucapannya murni, pikirannya juga murni. Ia akan semakin berbahagia. Yang bisa membuat kita bahagia di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Jasa kebajikan. Maka ketika ibu bapak melakukan jasa kebajikan, renungkanlah. Menurut saya 3 tip ini perlu direnungkan. Ibu bapak nanti memilih. Yang pertama, ada yang berdana, ada yang berbuat kebajikan dengan berdana. Harapannya yang pertama, semoga saya dipuji. Semoga saya dihormati. Semoga saya mendapatkan yang lebih banyak. Ada orang-orang yang ketika berdana itu tujuannya adalah itu. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin mendapatkan perolehan. Tetapi ini ada bahayanya ibu bapak. Kalau nanti setelah berdana Anda tidak dipuji, Anda menjadi kecewa. Saya sudah membantu AC. Kok tidak dipuji, bongkar lagi AC-nya, bawa pulang. Saya sudah berdana kepada wihara, tetapi setiap saya datang ke wihara diacuhkan, tidak dihormati, kecewa. Saya ini sudah berdana, tetapi apa usaha saya kok semakin lama semakin turun. Sepertinya saya tidak cocok beragama Buddha, pindah. Ada bahaya. Tetapi tentu lebih baik daripada yang tidak berdana sama sekali. Karena siapa tahu berkembangnya batin ini. Seseorang ini akan mudah untuk berkembang. Yang pertama, ada orang yang berdana karena ingin mendapatkan itu. Tapi ada yang kedua yang lebih baik daripada yang pertama. Orang yang berdana karena ingin terlahir di alam dewa. Ada orang yang berdana karena ingin terlahir di alam bahagia. Tentu ini lebih baik. Ini lebih baik. Karena kebahagiaan di alam dewa tentu lebih baik daripada atau sulit digambarkan. Bisa terlahir menjadi manusia kembali juga itu adalah suatu keberuntungan. Tentu lebih baik daripada yang pertama. Tapi menurut saya ada yang lebih baik lagi ibu bapak. Berdana demi berkurangnya kekikiran. Berdana demi berkurangnya kemelekatan. Berdana demi mempercantik
batin. Berdana demi padamnya penderitaan itu lebih tinggi. Ketika ibu bapak berdana, dana ini adalah agar bagaimana kemelekatan saya berkurang, pikiran saya berkurang. Kalau seandainya ada dua orang ini terbiasa berdana, yang satu tidak berdana. Ketika kehilangan, suatu ketika ibu bapak pergi ke wihara bersama-sama. Yang satu sudah terbiasa berbagi, yang satu tidak terbiasa berbagi. Mana yang akan menderita ketika kehilangan sendal? Dua-duanya kehilangan sendal. Tetapi mana yang paling menderita? Orang yang sudah terbiasa melepas ataukah orang yang tidak terbiasa melepas? Orang yang terbiasa melepas sudah mengetahui saya harus banyak mengurangi kekikiran. Tentu ia akan mudah menerima. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada kekecewaan, tapi mungkin tidak sebesar orang yang tidak terbiasa berdana. Ada perbedaan. Maka ada 2-3 macam, setidaknya mudahnya. Nanti ibu bapak bisa merenungkan di rumah. Saya ketika berdana ini mau yang mana? Ingin dipuji? Ingin terlahir dalam dewa? Ataukah agar kekikiran saya berkurang, kemelekatan saya berkurang? Begitu juga ketika mempraktekkan moralitas. Ibu bapak menjaga ucapan, perilaku, menjaga pikiran. Usahakanlah apa yang dilakukan demi padamnya penderitaan. Bukan hanya sekedar ingin dipuji. Oh, kalau saya tutur kata saya baik nanti halus, sopan. Nanti saya dipuji. Ada yang lebih daripada itu. Sila dijadikan kondisi, sila dijadikan tangga untuk demi terbebasnya penderitaan. Seperti halnya ketika ibu bapak meminta 5 sila, silena sugating yanti. Merawat sila, menjalankan sila akan membawa ke alam bahagia. Silena boga sampada. Dengan merawat sila, menjalankan sila akan mendapatkan kekayaan. Dan yang lebih tinggi, silena nibuting yanti. Inilah sila dijadikan kondisi untuk memadamkan penderitaan, mencapai nibbana. Tanpa memiliki moral yang baik, sulit ini menjadi rintangan bagi kita untuk bisa tercapai padamnya penderitaan. Hanya fokus pada sila, ini juga belum tuntas. Perlu dimiliki pandangan benar bahwa segala sesuatu yang muncul pada akhirnya juga akan padam. Inilah ibu bapak saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan. 1 jam saya sudah menyampaikan. Janganlah menjadi orang yang membalas kebajikan dengan keburukan. Cobalah membalas air susu dengan air susu. Kita berusaha untuk mengingat kebaikan orang lain. Kita tahu ini adalah kebajikan. Saya telah ditolong, saya telah dibantu. Kalau seandainya kita belum mampu membalas, setidaknya kita mengetahui terlebih dahulu, ini adalah kebajikan. Kalau kita tidak memiliki itu, ini sulit untuk kita lakukan membalas kebajikan. Dan ujung-ujungnya, orang yang telah berjasa kepada kita, orang yang telah banyak membantu kepada kita, kita sakiti. Kita membuat hal-hal buruk kepada mereka. Celakalah bagi kita. Siapakah orang yang telah begitu banyak berjasa? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah itulah sosok 2 orang yang telah banyak membantu bagi kita. Kalau kita melukai, mencelakai orang yang telah berjasa seperti ibu dan ayah, celaka bagi kita. Jalan di depan sudah tertutup, seolah-olah gelap kehidupan ini. Tetapi kalau seandainya ibu dan ayah kita hormati, kita juga membantu.
terang kehidupan kita. Tetapi Bante, ibu ayah saya kasar sekali. Ia telah meninggalkan saya sejak kecil. Tetapi Sang Buddha menyebutkan, jangan melukai kepada semua makhluk. Kalau makhluk yang lain saja harus dihargai, apalagi ibu dan ayah. Walaupun mungkin ibu dan ayah tidak seperti orang lain yang menjunjung diri kita tinggi. Anggap saja Kamayoni. Kenapa saya memiliki ibu dan ayah tidak seperti Raja Sudodana yang memiliki kekayaan yang begitu besar? Kenapa saya tidak lahir di tengah-tengah menjadi anaknya dari Anathapindika yang punya kedermawanan, punya kebijaksanaan yang begitu sangat besar? Kenapa saya tidak lahir menjadi anak dari Ibu Wisaka yang bahkan ketika usia 7 tahun sudah mampu mencapai Sotapanna? Laki-laki Ibu Bapak, Kamayoni. Agar di masa depan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Jangan abaikan tentang kebajikan. Pikiran bajik, ucapan bajik, perilaku jasmani bajik. Semoga ibu bapak semakin maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk berbahagia. Yang pertama adalah memiliki pemahaman yang benar, pengertian yang benar, seperti yang tadi. Suatu misal ada ungkapan, somanasa sahagatang nyana sambayutang asang karikang. Somanasa adalah kebahagiaan. Sahagatang nyana berarti berbuat kebajikan itu disertai dengan pengetahuan, nyana, dengan pemahaman benar. Setidaknya ketika kita berdana, setidaknya ketika kita melakukan kebajikan, mengetahui manfaatnya. Ketika kita sudah mengetahui manfaatnya, oh saya berdana ini karena dengan berbuat kebajikan akan mendatangkan kebahagiaan. Ini hukum karma misalnya. Kita yang pertama adalah memahami tentang hukum karma. Yang kedua, ada yang lebih tinggi lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Berdana praktek moralitas itu kebajikan. Dan Sang Buddha biasanya kepada perumah tangga akan membabarkan Dhamma dengan cara bertingkat. Anupubi kata. Yang pertama ada dana. Dana ini akan membawa kebahagiaan, akan membawa manfaat. Yang kedua, praktek moralitas. Ini juga akan membawa manfaat, akan membawa kebahagiaan. Karena selanjutnya adalah saga. Dana sila yang dipraktekkan bisa membawa pada alam-alam bahagia atau dalam kondisi bahagia. Tetapi selanjutnya Sang Buddha menyebutkan kebahagiaan ini muncul walaupun berbuat baik, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Walaupun terlahir di alam dewa itu juga ada masanya. Ada akan berakhirnya. Sekuat apapun, sebesar apapun jasa kebajikan yang kita lakukan akan membawa ke alam dewa. Dewa itu juga ada masanya. Akan berakhir jika jasa kebajikan itu habis. Dan setelah itu akan lahir sesuai dengan perbuatan masing-masing lagi. Andaikan kita memiliki kebajikan lagi, lahir di alam manusia. Untuk bisa terlahir di alam dewa, dana lagi, sila lagi, dana lagi, sila lagi. Seperti itulah. Mau sampai kapan? Sedangkan kalau kita mau jujur, di dalam kehidupan sehari-hari, mana yang lebih banyak kita lakukan? Berdana ataukah tidak? Berkata-kata jujur ataukah tidak? Maka, batin pemahaman lebih ditingkatkan lagi. Yaitu yang tadi, saya berbuat kebajikan demi terbebas dari penderitaan. Biarkan batin ini berkembang dengan sendirinya. Kalau masih ada ketika berdana, setelah itu kok merendahkan perbuatan kebajikannya. Artinya gini, Anda sudah berdana, sudah diberikan. Sebelum berdana akan bahagia dari rumah. Saya hari ini akan berdana. Ada rasa bahagia, itu di awal.
Ketika memberi, pada saat memberi Anda bahagia. Aduh, saya bahagia. Dana saya telah diterima. Tetapi setelah berdana, melihat banyak orang yang berdana, Anda kecewa. Untuk apa saya berdana tadi ya? Kan sudah banyak yang berdana. Artinya Ibu Bapak merendahkan kebajikan yang telah Ibu Bapak lakukan. Bagaimana agar Anda bisa memegang agar kebajikannya ini tidak direndahkan? Tetap bahagia sesudah memberi. Artinya bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, dan bahagia setelah memberi. Memang kita masih banyak pengotor batin. Sedikit demi sedikit. Ya toh, sedikit demi sedikit dengan pemahaman-pemahaman yang kita lakukan, lama-lama ya ikhlas saya berdana. Saya berdana demi manfaat bagi saya. Orang lain mendapatkan manfaat, saya jauh lebih bermanfaat. Memang ada yang seperti seolah-olah berkurang kekayaannya, tapi secara batin berkembang. Seperti itu ya. Ya, kalau ada iri hati, ada apa yang muncul, segera disadari dan dilenyapkan. Meditasi termasuk? Iya, meditasi termasuk kebajikan juga. Oke, makasih. Terima kasih Bante. Saya Ya. juga bahagia bisa bertemu Bante di sini. Ini yang ketiga Bante, saya ketemu Bante. Oh gitu? Iya, saya pernah ketemu di Mendut 2 kali. Di mana? Di Mendut. Oh di Mendut, Iya. satu. Saya sudah tidak ingat. Bukan berarti saya melupakan, tetapi karena mungkin ya tidak terlalu itulah. Jadi ya terima kasih. Makasih Bante. Ya Pak Rudi, sehat-sehat Pak Rudi. Sodioto Bante, pertanyaan saya Bante, jika pada suatu saat kita memberi makan kepada hewan, tapi hewan malah membalasnya memberikan kotoran di tempat kita tinggal, tempat kita berada. Nah, bagaimana supaya tetap bisa beri makan walaupun dia kasih kita kotoran? Terus, apakah benar kalau kita sering buang kucing walaupun ke tempat restoran yang biar lebih mudah dapat makanan, suatu saat kita menghadapi usia tua akan terjodoh dekat ke panti jompo gitu kalau sering buang kucing. Luar biasa. Yang pertama adalah kita sudah merawat binatang, tetapi dia tetap memberi kotoran. Ya sudah, jalan satunya bersihkan lagi kotorannya. Tetap berbuat kebajikan kalau seandainya ingin tetap merawat binatang tersebut. Itu sudah resiko. Ya toh, Anda karena suka dengan binatang misalnya, karena Anda suka binatang, Anda merawat, Anda memberi makanan. Tapi ya bagaimanapun juga itu memang ada kotoran di situ. Ya tetap dibersihkan. Tapi kalau Anda kecewa ya bagaimana? Karena sudah dirawat. Tapi memberikan makanan kepada binatang itu juga kebajikan. Bahkan Sang Buddha juga berkata, kalau seandainya setelah makan ada sisa-sisa atau kelebihan makanan itu, dan setelah itu kita membersihkannya, kita membuangnya, bukan membuang ya Pak ya, membuang lah ya, membuang ke sebuah sungai gitu sambil berharap semoga ada binatang yang memakan kelebihan makanan ini. Ini juga bagian dari kebajikan. Apalagi memberi sesuatu kepada manusia. Kepada binatang saja kebajikan, apalagi kepada manusia. Maka kalau saya sih karena saya tidak merawat, tidak memelihara binatang ya aman saja, tidak berpikir nanti ada kotoran gitu. Ya seperti itu ya. Jadi ya memberi makanan tetap kebajikan. Tetapi kalau memang sudah mengambil sebuah tekad merawat sebuah binatang dan itu memberikan kotoran, ya kembali lagi kepada diri kita. Bahwa bagaimana sikapnya, apakah tetap mau merawat ataukah kalau burung ya dilepas bebas saja. Dilepas bebas, kita tidak mengurungnya, tidak membatasi burung tersebut untuk terbang. Seperti itu, ya. Yang kedua tentang membuang kucing, walaupun kucing itu ke restoran. Apakah nanti ketika usia tua kita juga dibuang oleh anak? Bukan dibuang ya, maksudnya diberikan atau ditempatkan di panti jompo. Karena saya tidak mampu melihat, jadi ini adalah spekulasi. Jawaban saya biasanya spekulasi seperti itu. Bisa iya juga bisa tidak. Maka itu
biar tidak membuang kucing ya tidak perlu merawat, tidak memelihara kucing. Itu lebih amannya. Biar kita tidak takut nanti kalau membuang kucing di rumah banyak kucing, dibuang nanti saya nanti di masa depan dibuang. Tetapi memang ada kisah di dalam Dhammapada Atthakatha tentang, saya agak lupa namanya, Gosaka. Nanti di searching sendiri di Google. Gosaka di Dhammapada Atthakatha yang lengkap itu ada. Bahkan ada seorang, ya ada di dalam kitab suci ya. Jadi ada kata-kata gitu kalau membuang manusia misalnya. Karena itu kan membuang berarti ya suatu ketika kita juga akan dibuang. Ya berusahalah ya. Berusaha jangan kita ya, karena itu sudah menjadi milik kita misalnya. Milik anak, kita sudah ibu dan ayah. Ya jangan dibuang. Dirawat. Ya itu saya sih tidak mampu lah ya untuk menjelaskan. Tetapi ya kalau memang agar kita hindari untuk membuang binatang ya jangan banyak memelihara binatang. Nanti ujung-ujungnya dibuang. Nanti kita ada rasa tidak enak, ada rasa penyesalan, ada rasa khawatir. Wah jangan-jangan nanti saya dibuang. Wah, mengganggu kehidupan kita. Jadilah kehidupan ini seperti mana adanya saja. Yang terbaik. Seperti itu. Ya terima kasih. Nama budaya Bante. Perkenalkan nama saya Paulina. Saya ini suka piara anjing Bante. Cuman anjing saya tuh saya pelihara tapi saya tidak steril Bante karena saya tuh takutnya begini. Nanti kehidupan mendatang saya tidak punya anak. Apakah itu benar Bante? Jadi anjing saya tuh saya tidak steril Bante. Alami secara alamiah gitu. Terima kasih Bante. Sebetulnya hukum karma itu sulit untuk dibicarakan. Itu adalah acintya. Ya toh, acintya. Karma itu adalah acintya. Sulit untuk bisa dijelaskan kalau berbuat ini nanti hasilnya ini. Berbuat ini hasilnya ini. Itu agak sulit. Dan kita bisa gila sendiri. Hanya saja memang diceritakan. Hanya saja di dalam Tipitaka itu sederhananya seperti ini. Tetapi menurut saya tidak sederhana ini. Tapi di dalam Culak Kamawibangga Sutta, Majjhima Nikaya, di situ dengan jelas suatu ketika Sang Buddha ditanya oleh Brahmana Subba. Brahmana Subba adalah anak dari Brahmana Todea. Ibu bapak nanti karena kan yang namanya karma ini kadang itu bisa menakutkan semua orang. Jadi saya ini kadang juga bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Di dalam Culaka Kamawibangga Sutta Majjhima Nikaya, Sang Buddha pernah ditanya oleh Brahmana Subba, yang tidak lain adalah anak Brahmana Todea. Kenapa bertanya? Karena ayahnya Brahmana Todea itu terlahir menjadi apa? Anjing. Bukan saya berarti sudah banyak mendengar ya. Nah, gitu. Kenapa lahir menjadi anjing? Di dalam Dhammapada Kitab Ulasan dijelaskan karena melekat terhadap hartanya. Ya mungkin tidak satu-satunya itu, tetapi karena mungkin perbuatannya, kemelekatannya, kekikirannya. Nah suatu ketika ini ada anjing yang di rumah Brahmana Subba. Tidak lain anjing ini adalah ayahnya, berarti ini masa lampau. Pada saat itu Sang Buddha sedang berpindah patah. Dan anjing ini keluar dari rumah menggonggongi Sang Buddha. Gonggong-gonggong suara. Sang Buddha tahu ini dulunya siapa. Nah, Sang Buddha kan mampu melihat. Kenapa? Gampangannya mudahnya, dulu kamu juga istilahnya tidak memberikan penghormatan kepada Tiratana atau tidak suka berbagi. Sekarang juga ketika Sang Tathagata atau Sang Buddha ini berjalan, ada juga menggonggong. Ketika Sang Buddha berkata seperti itu, anjing tahu. Oh, Petapa Gotama tahu kalau dulu saya adalah Brahmana Todea. Berarti ada makhluk-makhluk yang mengetahui kelahiran masa lampau.
Termasuk anjing itu diyakini tahu, oh dulu saya kan terakhir ini. Kok Petapa Gotama tahu ya? Dia malu. Malu. Pulang lari ke dalam rumah. Biasanya Brahmana Subha kalau pulang itu selalu ditunggu oleh anjingnya. Bahagia, bahagia, bahagia. Wah, bahagia ketika tidak pulang ya disamperin, ketika pulang disamperin. Pada saat itu kok enggak ada. Kok aneh? Brahmana Subha tanya kepada pembantu, pelayan, anjingnya di mana? Ada di belakang. Kenapa? Murung. Dilihat. Kok berbeda hari ini? Kenapa? Oh, tadi bertemu dengan Petapa Gotama. Berbicara apa? Enggak tahu, tiba-tiba langsung masuk ke rumah, langsung murung. Datanglah Brahmana Subha kepada Sang Buddha, bertanya, apakah tadi bertemu dengan anjing saya? Ya. Kenapa? Apa yang dibicarakan? Intinya mudahnya nanti Ibu Bapak baca sendiri, itu adalah ayah Anda. Marah. Brahmana Subha marah, bagaimana mungkin? Ayah saya sudah berkumpul dengan Brahma. Sang Buddha bertanya, apakah pernah mendengar ayahmu ini menyimpan harta kekayaan yang belum Anda temukan? Pernah. Wah, setelah mendapatkan harta kekayaan hilang kemarahannya. Sekarang Anda pulang, kasih makan, kasih minum susu. Setelah mendapatkan makanan yang enak itu, setelah ia kenyang, tepuk punggungnya, ayah, ayah, di mana ayah menyimpan harta benda atau kekayaan? Brahmana Subha ingin marah, tapi yang namanya ada harta kekayaan juga pernah mendengar, berpikir kalau bertemu ada baiknya juga. Tetapi nanti kalau tidak benar, saya akan menuntut Petapa Gotama. Jadi pulang, tidak apa-apa, pulang dulu. Kasih makan, kasih minum susu. Setelah merasa sudah agak ngantuk mungkin, karena disayang, ditepuk, ayah, ayah, di mana ayah menyimpan harta? Lari Bu Bapak. Anjingnya katanya lari langsung menggaruk. Nah ketika digaruk itulah ada guci berisi kekayaan. Percaya Brahmana Subha. Dengan kejadian itulah Brahmana Subha mendatangi Sang Buddha dan bertanya, kenapa manusia ini kok berbeda-beda? Kenapa ada yang usianya panjang, kenapa ada yang usianya kurang panjang? Kenapa ada yang terlahir di keluarga yang begitu sangat kaya raya, tetapi di sisi lain ada yang tidak kaya? Maka Sang Buddha menyebutkan, semua itu adalah pemilik perbuatan masing-masing. Kamma saka kamma dayada. Seperti itulah. Jadi ya menjelaskan karma itu acintia. Yang terpenting kita memahami, tanam buah mangga, dapatnya mangga. Tanam buah pare, dapatnya pahit. Lalu Bante itu loh sudah banyak korupsi, banyak mencuri, tapi kok hidupnya bahagia. Laki-laki berpikir menanam buah pare juga tidak pada saat itu juga akan merasakan pahitnya apa yang ditanam. Menunggu misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru merasakan, oh apa yang saya tanam kok pahit buahnya. Loh Bante, saya ini sudah berdana, praktek moralitas, meditasi juga sudah. Tapi kok menderita? Laki-laki penanam buah durian juga tidak langsung memakan durian. Itu mudahnya, tetapi untuk menjelaskan karma ini begitu sangat kompleks Ibu Bapak. Hanya sama Sang Buddha lah. Yang terpenting kita sekarang punya pandangan benar. Perbuatan buruk, perbuatan bajik akan menimbulkan akibat. Ini sudah pandangan benar. Setelah itu kita sebagai orang yang bijaksana bisa memilah-milah.
Kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita pilah-pilah sendiri. Ketika ucapan yang saya lontarkan ini akan menyakiti saya, menyakiti orang lain, hendaknya ini tidak dilakukan. Kalau perilaku jasmani yang saya lakukan ini hanya akan membawa kerugian bagi diri saya sendiri dan bagi makhluk lain, hendaknya tidak dilakukan. Ini orang bijaksana. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita, menurut saya ibu bapak sudah paham tentang memahami, punya pengertian, apalagi umat di Jambi. Hukum karma ini sudah memahami, sudah meyakini. Karena salah satu pandangan benar adalah ketika kita memiliki pandangan tentang sebab akibat hukum karma. Ketika kita sudah memahami itu, tergantung kita masing-masing. Kita akan menjalaninya yang mana. Ya toh, tetapi ya tidak perlu terlalu khawatir lah ya, tidak perlu khawatir, aduh takut saya segala sesuatunya nanti. Nanti kehidupan kita dikejar oleh rasa ketakutan. Yang terpenting ucapan dijaga, perilaku jasmani dijaga. Moralitas itulah artinya dijaga, pikiran juga dijaga. Seperti itu ya, kira-kira memadai tidak ya tadi pertanyaannya ya, untuk menjawab tadi. Ya, ya gitu aja lah. Yang terpenting inilah ya, memahami dulu. Seperti itu. Terima kasih Bante. Ada lagi? Ada lagi? Namo Buddhaya Bante, nama saya Jati. Yang ingin saya tanyakan Bante, ini berurusan dengan PRT saya. Dengan? Bante, yang ingin saya bertanya, dalam ajaran Sang Buddha dikatakan semoga semua makhluk hidup bahagia. Artinya kita harus menghindari pembunuhan. Menghindari pembunuhan. Yang ingin saya tanyain, bila seseorang PRT di rambutnya banyak kutu, gimana solusinya supaya kita terhindar dari membunuh Bante? Sedangkan saya Bante waktu itu panjang rambutnya, kutunya banyak Bante. Oh, gitu. Saya potong, udah itu dikasih baygon, gitu Bante, disemir lagi. Itu apakah saya akan terkena karma juga Bante? Karena itu. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, baik. Sang Buddha menyebutkan yang disebut karma itu adalah niat. Ketika kita punya niat untuk membunuh, walaupun belum membunuh, berarti itu sudah karma, walaupun tidak lengkap. Karena Sang Buddha menyebutkan adalah niat. Ya berarti ya kalau tidak ada niat ya tidak. Jadi karma itu adalah niat ya. Ada niat, maksudnya gini. Di masa Sang Buddha ada seorang Bante yang buta. Pernah mendengar? Namanya Bante Cakupala. Karena Bante Cakupala ini buta, meditasi jalan. Nah ketika meditasi jalan itu banyak serangga yang terbunuh. Di pagi hari ada beberapa Bante yang agak junior ingin memberikan penghormatan. Yuk di sana ada Bante senior, Bante sepuh. Yuk kita datang untuk memberikan penghormatan. Ketika para Bante yang junior ini mau masuk ke dalam kuti, di situ terlihat ini serangga banyak mati. Ia berpikir, wah ini Bante Cakupala kok bisa membunuh banyak serangga. Yuk kita lapor kepada Sang Buddha. Diceritakanlah kejadian itu. Lalu Sang Buddha bertanya, apakah Anda melihat bahwa Bante Cakupala yang membunuh itu? Tidak begitu juga. Bante Cakupala juga tidak melihat bahwa itu disengaja dibunuh. Ya toh, jadi pembunuhan itu ada 5 faktor yang dikatakan pembunuhan. Yang pertama, ada makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui bahwa itu adalah makhluk hidup. Yang ketiga, ada niat. Yang keempat, ada usaha. Usaha ini juga berbeda-beda. Tergantung dari usahanya, apakah pelan-pelan disiksa, ataukah langsung gitu ya, berbeda-beda. Yang kelima, makhluk itu mati karena ada usaha tadi.
Ini baru disebut pelanggaran sila kelima. Kalau tidak mengetahui bahwa di situ itu adalah makhluk hidup, bagaimana mungkin? Kalau tidak ada niat berarti itu tidak sempurna, walaupun ada karma. Walaupun ada karma di sana. Yang terpenting sekarang gini Bu Bapak, apakah ada cara agar karma-karma buruk yang kita lakukan tidak berbuah? Ada cara walaupun karma buruk ini berbuah tidak sampai menghantam penderitaan kita. Bagaimana caranya? Jadilah seperti Bante Anggulimala. Bante Anggulimala ini sebelumnya telah membunuh 999 orang. Itu yang tercatat. Yang tercatat. Tetapi ketika jasmaninya hancur oleh kematian, karena tidak ada kelahiran, kondisi untuk lahir, bagaimana merasakan penderitaan? Kalaupun seandainya penderitaan itu muncul, seperti Bante Moggallana. Diceritakan di banyak kisah Bante Moggallana sebelum mengalami parinibbana, bahkan dihabisi, dipukulin, hingga tulang-tulangnya retak. Apakah ada penderitaan secara batin? Tidak. Karena pengotor batinnya sudah lenyap. Tapi secara jasmani mungkin sakit. Jadi karma ini akan ada berakhirnya Ibu Bapak. Lalu kalau sekarang kita belum mencapai kesucian, apa yang perlu kita lakukan? Seperti perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha. Kalau kita membawa garam dan kita menaruh di satu baskom, kita cemplungkan. Kira-kira airnya itu asin ataukah tidak asin? Asin. Kalau air satu garam ini kita lempar ke sungai Batanghari, di sini Batanghari ya, masihkah air itu asin? Tidak. Anggap saja garam adalah keburukan, karma buruk yang telah kita lakukan. Tapi air adalah kebajikan. Walaupun suatu ketika karma buruk kita muncul, tetapi kalau kita punya pandangan benar, pikiran benar, kebajikan kita benar banyak, bahkan itu tidak akan menghantam penderitaan bagi kita. Karma buruk boleh saja muncul karena kita tidak akan mampu untuk menolaknya. Ketika sudah ada kondisi, kita tidak akan mampu Ibu Bapak. Kita mau lari kemana? Sang Buddha menyebutkan mau ke angkasa, mau ke celah-celah gunung, mau ke dasar samudra, mana mungkin. Kalau karma itu memang sudah kondisinya untuk muncul, mau lari kemanapun kita tidak akan bisa. Hanya saja kita bisa untuk tidak terpukul di dalam diri kita. Orang yang kita cintai boleh saja terlepas dari kita. Sandal yang kita sayangi boleh saja dicuri orang lain. Motor mungkin saja karena kelalaian bisa dicuri orang lain. Anggap saja itu karma buruk. Tetapi selama kita punya kebajikan-kebajikan, sudah terbiasa berbagi, sudah terbiasa melepas, mungkin penderitaan itu tidak akan memukul diri kita. Itu yang bisa kita lakukan. Sebanyak mungkin berpikir bajik, ucapan bajik, perilaku jasmani bajik, punya kebijaksanaan, pandangan benar. Kalaupun seandainya karma buruk itu muncul, tidak sampai menghantam hingga kita menjadi orang yang depresi, menjadi orang yang lalu membuka baju kemana-mana berjalan. Tidak sampai seperti itu. Seperti itu. Karma adalah niat. Selama kita punya niat, kalau itu sudah merugikan orang lain, walaupun belum penuh sempurna, artinya ada karma. Begitu juga dengan perbuatan baik. Sudah ada niat untuk pergi ke wihara berdana, walaupun tidak sampai berdana, setidaknya kita telah punya niat. Ada kebahagiaannya, walaupun tidak sempurna. Seperti itu. Sotihotu Bagi nama dua. budaya Bante. Nama saya Hermantoki. Dhamma Joti. Hermanto.
Hermantoti. Hermanto Ki. Oh, Hermanto Ki. Ya, Pak Hermanto. Pak Hermanto gitu yang lebih mudah, Pak Hermanto. Pak Hermanto. Bante, yang tadi Bante cerita bahwa Sang Buddha dengan Dewa Data sudah bermusuhan berkali-kali kehidupannya sampai beliau meninggal di telan bumi waktu mau mandi, dia turun dari tenda, dari tandu Bante. Terus saya berpikir, mungkin pikiran saya ini salah Bante. Mohon dikoreksi boleh Bante. Diluruskan, dibenarkan. Kehidupan kita ini, maksud saya kehidupan yang sekarang ini, kebencian, keiri hatian, yang loba dosa moha itu, nanti sampai, atau kesalahpahaman Bante, sampai saya meninggal pun masih ada Bante. Ya. Ya, terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyelaraskan pikiran, batin, sama tubuh kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang Bante tadi ada. Iya, baik. Caranya. Baik, yang pertama adalah apakah pengotor batin yang kita miliki ini bisa berkelanjutan? Di dalam Paticca Samuppada disebutkan awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama dan rupa. Sangkara adalah karma, punya bisangkara, apunya bisangkara, anenja bisangkara. Punya bisangkara adalah hal-hal bajik. Tentu ada meta, ada kedermawanan, ada moralitas. Apunya bisangkara adalah hal-hal buruk. Tentu di situ ada iri hati, ada kemarahan. Anenja bisangkara adalah kebajikan yang lebih luhur, seperti pencapaian jana. Karena ada karma yang dilakukan, masih ada awija. Awija itu adalah ketidaktahuan, ya, termasuk kilesa. Karena masih ada kilesa, ada ketidaktahuan, itulah melakukan berbagai macam karma. Karena ada karma maka akan muncul winyana, kesadaran. Dan setelah itu akan ada nama dan rupa. Kalau melihat situ Ibu Bapak, rupa kita jasmani, nama kita wedana, sanya, sangkara, dan winyana tidak bisa dibebaskan dari sangkara. Selama masih ada ketidaktahuan, di situ kita akan melakukan karma. Selama masih ada karma, di situ akan muncul kesadaran. Dan selama ada kesadaran, nama dan rupa juga muncul. Apakah ada kondisi? Kondisi akan selalu muncul. Sebelum kita mampu menghancurkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Kalau nanti sudah ada wija, wija pacaya sangkara, karena ada bukan awija pacaya, bukan wija pacaya sangkara. Karena tidak ada kelahiran misalnya, maka tidak ada kemenjadian. Karena tidak ada kemenjadian, tidak ada kemelekatan. Ini agak sulit untuk menjelaskannya. Seperti itu saja. Ya, apakah iri hati, keserakahan, kebodohan batin, ataukah ketidakjujuran itu bisa berkelanjutan? Bahkan kita dengan 1 tahun yang lalu itu berbeda, tetapi apa yang kita lakukan juga bisa berulang. Ada satu kisah lagi yang diceritakan di dalam, mungkin sebagai penutup, atau masih ada satu lagi pertanyaannya tadi? Oh, Namo Buddhaya Bante. Saya biasa dipanggil Peter Bante. Siapa? Peter Bante, pilihan Peter. terbaik. Ya Bante. Peter. Bante, saya mau tanya. Kan di tempat saya itu banyak sekali kucing liar yang datang ke rumah. Ini dilema Bante. Ya. Dibuang katanya rezeki. Kucing datang rezeki, tapi setiap minggu tuh datang Bante. Jadi setiap minggu itu orang-orang saya buangin Bante. Nah, di sisi lain Bante, dia kan ngotorin Bante. Ya. Nah, itu juga aku ada ngomong juga sama orang-orang saya, buangnya di tempat
yang ada makanannya kan, kasihan juga kan kadang-kadang. Nah, Ya. itu gimana Bante? Dosa tak Bante? Yang kedua Bante, saya mau tanya Bante. Katanya membunuh tidak boleh. Ya. Nyamuk ini kan bawa penyakit Bante, malaria atau apa. Ya. Kalau dia tidak gigit saya tidak bunuh dia Bante. Ya. Tapi kalau dia gigit saya kan sakit Bante. Ya. Dan saya matiin lah dia Bante. Iya. Ya. Ya. Itu baik, gimana, terima Bante? kasih. Ya. Ya, itu rezeki kalau kita memberikan makanan. Kita memberikan makanan kepada kucing itu perbuatan bajik atau perbuatan buruk? Ya, berarti rezeki. Kita memberikan sesuatu ya. Tapi yang kedua, tapi kucing itu berdiam diri, berdiam di situ ataukah pergi lagi? Kalau pergi lagi ya sudah, Berdiam Bante. berdiam. Berak lagi Bante di mana-mana. Ya sebetulnya ya itu bukan salah kita ya. Kalau seandainya kucing itu selalu berada di situ nanti mengotori rumah. Tapi ya kita usir ya sudah seusir gitu. Kita suruh pergilah gitu. Setelah kasih makan suruh pergi gitu. Suruh pergi gitu. Itu ya salah satu untuk menjaga itu. Menjaga kebersihan rumah. Ya seperti itulah menurut saya lah. Apakah itu karma ya laki-laki niat tadi. Niatnya apa sih sebetulnya gitu. Apakah niatnya itu untuk merugikan? Ataukah niatnya itu karena ingin mencelakai kucing itu? Nah, nanti kita melihatnya di situ. Kalau seandainya datang ya sudah suruh pergi. Kalau datang suruh pergi. Setelah kasih makan suruh pergi. Atau gini, nah, kasih makannya di mana gitu biar pergi ke sana gitu. Agak sulit ya. Masalahnya tidak mau pergi Bante. Nah itu masalahnya Bante. Tidak dikasih makan pun tidak mau pergi Bante. Berarti memang sayang di situ gitu. Jodoh ya. Rencana mau pasangi AC Bante. Ya nanti bisa ini ya, bisa direnungkan lah ya itu masing-masing lah ya. Bagaimana yang terbaik. Tentu yang tadi yang saya sampaikan, laki-laki kepada niat, tujuannya apa gitu. Kasih makan itu adalah kebaikan. Kalau kita menolong ya berarti kebaikan. Terus yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Nyamuk. Ya betul. Tadi saya juga ke Candi Muara Jambi juga banyak nyamuk. Tapi pakai apa? Autan. Ya gini, kita jangan ini ya. Ya mungkin memang itu adalah dilema. Tetapi sebisa mungkin kalau kita bisa menjaga diri kita. Bagaimana kalau seandainya di rumah itu banyak nyamuk, berarti ya kita harus membersihkan apa biar nyamuk-nyamuk itu tidak pergi. Ataukah kita memasang teralis-teralis gitu. Ya semoga nanti rumahnya bebas dari nyamuk. Sehingga tidak perlu harus membunuh nyamuk. Sadu. Ya itu mungkin yang terbaik ya itu ya, untuk pakai autan. Terusan itu yang terbaik lah menurut saya. Iya baik. Ya sebagai penutup tadi saya menyambung ya tadi ya, bahwa begitu juga meta, cinta kasih, kedermawanan dan kebijaksanaan. Perlu kita ketahui bahwa untuk bisa mencapai sama Sang Buddha itu membutuhkan waktu yang tak terhingga. Kalau itu tidak ada hal-hal yang kita latih di masa yang lalu, bagaimana kita bisa berbeda? Ada sebagai penutup bahwa kita berbeda dengan yang lain karena memang latihan kita sudah berbeda. Ketika Rahula menjadi di usia 7 tahun, Rahula menjadi Samanera, ditapis oleh Bante Sariputta. Bukan Sang Buddha yang menapis Rahula, Pangeran Rahula, tetapi Bante Sariputta. Acaryanya adalah Bante Moggallana, itu yang tercatat. Suatu ketika ditetapkan peraturan, seorang yang belum diupasampada tidak diperkenankan untuk tidur sekamar dengan seorang biku. Entah itu yang belum diupasampada ya berarti seorang samanera, seorang upasaka.
Ada peraturan di awal. Sang Buddha menetapkan seorang biku tidak diperkenankan untuk tidur sekatap, sekamar dengan seorang samanera atau seorang yang belum diupasampada. Ibu bapak nanti kalau pergi kemana, kalau sama bantenya ya cari yang lain. Ketika peraturan ini sudah dimunculkan, suatu ketika para bante dan pangeran Samanera Rahula dan Sang Buddha ini ke suatu wihara. Ketika berada di wihara tersebut, kamar sudah penuh semuanya. Samanera Rahula tidak kebagian kamar. Tetapi peraturan sudah ditetapkan oleh Sang Buddha. Maka Samanera Rahula tidur di kamar kecil, toilet. Di pagi hari, ketika Sang Buddha ingin masuk ke dalam toilet, lampu menyala, berdeham. Siapa di dalam? Berdeham dulu. Misalnya gitu. Siapa di dalam? Oh, ini Samanera Rahula. Kenapa tidur di dalam? Kenapa tidur di toilet? Oh, Sang Bhagawa telah membuat peraturan. Seorang biku tidak diperkenankan tidur sekamar dengan seorang yang belum diupasampada. Ketika Sang Buddha mengetahui itu, mengumpulkan semua para biku dan bertanya kepada Bante Sariputta, Bante Sariputta, apakah Anda tahu semalam Samanera Rahula tidur di mana? Tidak tahu. Samanera Rahula tidur di toilet. Kalau Samanera Rahula saja diperlakukan seperti ini, apalagi di masa depan? Samanera Rahula adalah anak dari Sang Buddha. Walaupun ia masih ketika menjadi seorang pangeran Siddhartha. Samanera Rahula, upajayanya adalah Bante Sariputta. Acaryanya adalah Bante Moggallana, bukan biku main-main. Siswa utama. Tetapi diceritakan Samanera Rahula bahkan mengikuti. Kalau seandainya Samanera Rahula ini orang yang congkak, Samanera yang keras kepala misalnya, dia bisa mengatur seorang biku, saya anak dari Sang Buddha, kamu pergi. Mungkin tidak, tetapi begitu sangat sederhananya. Pangeran bahkan menjadi seorang Samanera, baru menjadi seorang Samanera. Begitu sangat rendah hatinya. Bahkan diceritakan Samanera Rahula ini bahkan mengambil pasir di dalam genggaman dan berharap semoga di hari ini saya mendapatkan nasihat sebanyak ini. Pasir itu berapa banyak kalau kita hitung? Kalau itu tidak latihan di masa-masa yang lampau, bagaimana mungkin punya batin kualitas yang seperti itu? Itulah kenapa saya meyakini apa yang kita lakukan, praktekkan itu bisa berkembang. Kalau ada kondisi, bisa muncul. Seperti itu. Sebagai penutup. Ini mungkin yang terpanjang. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma. Untuk Pak Rudi, semoga nanti bisa bertemu kembali di Wihara Mendut. Bagi semuanya Ibu Bapak, nanti kalau datang ke Wihara Mendut, ya sekali-kali yang dicari di mana Bante Diracito ya. Tidak promosi. Ya, semoga kita selalu maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana pada Bante atas Dhamma Desana yang diberikan. Selanjutnya marilah kita memberikan penghormatan kepada Bante dengan bernamaskara 3 kali. Okasa wandami Bante. Abiwadana silesa nicang wuda pacayino cattaro dhamma wadanti ayo wano sukang baklang. Saya kelupaan, ada satu, tadi belum selesai. Setelah ada peraturan Samanera tadi tidur di toilet, maka Sang Buddha memperbarui peraturan.
Seorang yang belum diupasampada boleh tidur dengan seorang biku, tapi tidak lebih dari 3 hari. Jadi boleh, seorang biku boleh tidur dengan samanera, tidur dengan upasaka, tapi tidak lebih dari 3 hari. Itu peraturan berikutnya. Jadi ibu bapak, suatu misal bapak-bapaknya mengantar Bante siapa misalnya, kebetulan di situ tidak ada kamar. Kalau seandainya berkenan, Bantenya juga berkenan, boleh tidur sekamar, tetapi paling lama 3 hari. Seperti itu.